Kami Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Abdul dengan Ibu dosen pengampu Ibu Salmia SPD MPDE. Yuk simak video ini sampai akhir. Media transaksi suatu perusahaan dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang spesifik seperti aktiva, hutang, modal, ataupun pendapatan dan juga beban. Tujuan dari pembuatan akun ini adalah untuk mencatat semua transaksi-transaksi yang terjadi di suatu perusahaan. Satu, ada akun T. Akun T ini adalah akun sangat sederhana yang terdiri dari sisi kiri ada debit, sisi kanan ada kredit. Tujuan dari sisi debit adalah untuk mendebitkan akun dan sisi kredit untuk mengkreditkan akun. Ada akun dua kolom. Akun dua kolom ini terdiri dari kolom debit dan juga kolom kredit. Kolom debit ini terdiri dari kolom tanggal, keterangan, referensi, dan juga debit. Begitupun dengan kredit. Kolom tanggal ini berguna untuk mencatat kapan terjadinya transaksi di suatu perusahaan. Kolom keterangan untuk mencatat keterangan-keterangan yang berupa aktivitas dalam akun tersebut. Yang ketiga yaitu ada referensi. Referensi ini untuk mencatat nomor akun dan juga halaman jurnal umum pada akun tersebut. Yaitu ada akun 4 kolom. Akun 4 kolom ini terdiri dari 4 bagian utama, yaitu ada kolom tanggal, keterangan, debit, dan juga kredit. Tambahan 2 kolom berikutnya yaitu untuk menghitung saldo akun setiap kali dibutuhkan, yaitu ada saldo untuk debit dan juga saldo untuk kredit. Yang keempat itu ada akun neraca. Akun neraca ini sering disebut dengan akun real. Yang termasuk akun neraca ada aktiva, kewajiban, dan juga modal. Apa aja yang termasuk aktiva? Yang termasuk aktiva itu ada kas, perlengkapan, dan akumulasi penyusutan. Yang termasuk kewajiban ada utang dagang, utang bank. Yang termasuk modal ada modal dan juga bank. Akun laba rugi. Akun laba rugi ini sering disebut dengan akun nominal. Yang termasuk akun laba rugi itu ada beban dan juga pendapatan. Nah, beban apa saja? Yaitu ada beban gaji, beban perlengkapan, beban air, listrik, telepon, beban penyusutan, dan juga beban serba-serbi. Itu ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini terdiri dari modal awal, laba bersih, price, dan juga penambahan modal serta modal akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isro Hayati, asal dari Kampar, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskariyau. Baiklah, kita akan menyambung materi akuntansi dari bab 4, yakninya Baiklah, kita lihat contoh soalnya, yakninya transaksi-transaksi. Berikut ini bulan Juli 200A, bulan pertama kegiatan tukang cukur Herman. Yang A, Herman menanamkan uangnya sebesar Rp2.000 ke dalam perusahaan. Yang B, perusahaan membayar Rp90 untuk sewa ruangan selama bulan Juli 200A. Yang C, perusahaan membeli peralatan sebesar Rp600 dibayar tunai. Yang D, memberi perlengkapan secara kredit dari toko Indah sebesar Rp25. Yang E, menerima uang garing langganan untuk jasa yang diberikan sebesar Rp150. Yang M, membayar gaji pegawai sebesar Rp35. Yang G, membayar beban listrik sebesar Rp15. Yang H adalah perlengkapan yang dipakai berjumlah Rp20. Yang I, membayar berbagai macam beban sebesar Rp10. Dan yang terakhir adalah mengambil uang. Herman ini mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar Rp50. Nah, jadi sekarang yang diminta untuk menjawab soal
soalnya adalah yang pertama, buatlah transaksi-transaksi tersebut ke dalam bentuk akun T. Bentuk akun T itu adalah bagiannya kas, perlengkapan, peralatan, utang dagang, modal herman, drive, pendapatan jasa, beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan, beban sewa, dan beban serba-serbi. Yang kedua, hitunglah saldo masing-masing akun itu dan buatlah neracanya, laporan laba ruginya, dan laporan perubahan. Baiklah, dapat teman-teman lihat contoh dari bentuk akun T tersebut begini. Dan selanjutnya kita bahas dari soalnya. Transaksi berikut ini bulan Juli 200A, bulan pertama kegiatan tukang cukur Pak Herman. Yang A adalah Herman menanamkan uangnya sebesar Rp2.000 ke dalam perusahaan, berarti dia masuk ke debit kasnya. Masuk ke 2.000 ke debit. Selanjutnya otomatis modalnya akan berkurang uangnya, jadi masuknya ke kredit ke akun modal Herman sebesar 2.000. Yang B soalnya, perusahaan membayar Rp9 untuk sewa ruangan selama bulan Juli 200A. Jadi dia otomatis kasnya berkurang, jadi ke kredit sebesar Rp9 dan dia akan masuk ke beban sewa, debit, kredit, ke beban sewanya bertambah, masuknya ke debit sebesar Rp90. Selanjutnya kita masuk soal B-nya. Perusahaan membeli peralatan sebesar Rp600 dibayar tunai. Dia masuk ke akun kas dan uangnya akan berkurang, yakni masuk ke kredit sebesar Rp600 dan dia akan masuk ke peralatan karena soalnya membeli peralatan sebesar Rp600, otomatis dia ke debit Rp600. Yang D adalah membeli perlengkapan secara kredit dari toko Indah sebesar Rp25. Jadi dia masuk ke akun perlengkapan sebesar Rp25. Debit, kredit, dia masuk ke debit sebesar Rp25. Dan dari itu juga karena dia membeli secara kredit, otomatis dia berutang menjadi utang usaha sebesar Rp25, masuknya ke kredit. Selanjutnya yang E, menerima uang dari langganan untuk jasa yang diberikan sebesar Rp150. Jadi kasnya akan berkurang, kasnya akan bertambah menjadi 150 di debit. Sementara pendapatan jasanya akan berkurang, masuk ke kredit sebesar 150. Nah, ini. Bagian F, membayar gaji pegawai sebesar Rp35. Di akun kasnya akan berkurang, letaknya di kredit sebesar Rp35. Dan itu akan menjadi beban gajinya karena di soalnya adalah membayar gaji pegawai. Berarti beban gajinya
akan bertambah sebanyak Rp35. Bagian G adalah membayar beban listrik sebesar Rp15. Dia akan terletak di akun kas juga sebesar Rp15 di kredit, dan masuk beban listrik akan bertambah, letaknya di debit sebesar Rp15. Yang H, perlengkapan yang dipakai berjumlah Rp20.000. Jadi dia itu akan masuk ke akun beban perlengkapan. Dia akan bertambah sebesar Rp20 dan akan masuk juga ke akun perlengkapan, berkurang menjadi Rp20. Yang I, membayar berbagai macam-macam beban sebesar Rp10. Dia akan termasuk ke kas, kasnya akan berkurang Rp10 dan akan masuk ke akun beban serba-serbi. Dia akan bertambah bagian I sebesar Rp10. Selanjutnya yang J, Herman mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar Rp50. Kalau untuk keperluan pribadi itu biasanya adalah dinamakan Frave, akun Frave. Otomatis kasnya akan berkurang. Ini ditulis 50 kas dan masuk ke Frave sebesar Rp50. Letaknya di debit ya. Nah, akun T-nya sudah selesai, tinggal kita jumlahkan yang angkanya banyak gitu. Dari 2000 ke debit dikurang 90 ke kredit, dikurang 600, ditambah 150 debit, dikurang 35 kredit, kurang 15, kurang 10, kurang 50. Jadi totalnya adalah 100.350 dan letaknya di debit. Sementara modal Herman tetap 2000 di kredit, beban sewa tetap 90 di debit, peralatan tetap debit 600, beban perlengkapan 20 di debit, peralatan menjadi dari 25 debit dikurang 20 kredit, jumlahnya adalah Rp5. Dan selanjutnya utang usaha tetap Rp25 di kredit, pendapatan jasa di kredit Rp150, beban gaji debit Rp35, beban listrik Rp15 di debit, beban serba-serbi di debit Rp10 dan akun Frave Rp50 di debit. Dapat teman-teman lihat, beginilah. Jadi selanjutnya langkah kedua, yang bagian A-nya akun T, bagian B-nya adalah akun neraca. Kita cari lagi yang keduanya, yang B, akun neraca. Akun neraca itu terbagi beberapa pembagian. Yang pertama yang aktiva, pembagiannya adalah kas, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan. Yang kedua yang kewajiban, yaitu utang usaha atau utang dagang.
Yang ketiga, modal, yaitu modal dari Herman tersebut dan prepnya. Yang pertama dapat kita catat adalah aktiva. Aktiva itu adalah kas, perlengkapan, selanjutnya peralatan, selanjutnya karena akumulasi fungsinya tidak ada di soal, jadi kita nggak bikin. Kita lihat dari soal dari akun T tadi, total dari kas adalah Rp1.350. Kita bikin di sini sebesar Rp1.350. Selanjutnya yang perlengkapan totalnya adalah dari akun T tadi terdapat Rp5. Dan peralatan sebesar Rp600. Kita lihat jumlahnya ini dari akun T tadi. Nah, dari semua ini kita tambahkan, dapatlah total aktivanya. Sebesar Rp1.955. Langkah selanjutnya kita masuk ke kewajiban. Kewajiban itu pembagiannya utang usaha. Utang usahanya ada tadi kita lihat di akun T sebesar Rp900. Letaknya di kredit Rp900. Selanjutnya kita masuk ke modalnya. Bagian modal kita masuk dulu Thrive. Totalnya adalah Rp50. Kita lihat dari akun T tadi. Dapatlah modal Herman sebesar ini semua nih dikurangin menjadi Rp1.005. Beginilah dari akun neraca tokoh tukang cukur Herman. Selanjutnya kita masuk pada yang C, akun laba rugi. Akun laba rugi itu di dalam materi terdapat beberapa akun. Yang pertama dari pendapatan itu adalah pendapatan jasa. Selanjutnya beban itu semua beban yang ada di transaksi. Beban gaji, perlengkapan, air, listrik, telepon, penyusutan, serba-serbi. Jadi yang pertama kita tulis adalah pendapatan. Yaitu pendapatan jasa. Total dari pendapatan jasa tadi dilihat dari akun T, jumlahnya adalah Rp150. Kita taruh di kredit Rp150. Selanjutnya kita masuk ke beban. Itu yang pertama beban gaji,
dapat teman-teman lihat di akun T tadi apa saja nama bebannya yang ada di akun T. Beban perlengkapan, terus beban listrik, dan beban serba-serbi. Ya guys, tulisannya agak bagus. Dan nanti dapatlah total beban tersebut nanti. Yang pertama, beban gaji. Kita lihat taruh di debit. Kita lihat di akun T tadi berapa total dari beban gaji. Beban gaji adalah Rp35. Kalau beban sewa totalnya Rp90. Kalau beban perlengkapan Rp20. Kita lihat ya di akun T tadi. Beban listrik Rp15. Beban serba-serbinya ada Rp10. Jadi kita jumlahkan total beban tersebut dan letaknya di kredit. Adalah 35 tambah 90 tambah 20 tambah 15 tambah 10, totalnya Rp170. Jadi di sini kita kurangin untuk menentukan laba atau ruginya suatu usaha tersebut. 150 dikurang 170, maka totalnya akan menjadi -20. Berarti otomatis usaha ini tidak mendapatkan laba, jatuhnya akan mendapatkan rugi. Jadi total ruginya adalah Rp20. Lengkap gambarnya dapat teman-teman lihat di slide nanti. Yang terakhir adalah langkah masuki akun perubahan modal. Perubahan modal yang dari materinya terdapat modal awal, terus laba atau ruginya, drive-nya, penambahan modalnya akan dikurangin rugi dengan tersebut, laba atau rugi tersebut dikurang drive-nya, dapatlah penambahan modalnya. Jadi dari modal awal dikurangin dengan penambahan modal, maka akan dapat modal akhirnya. Jadi kita bikin dulu yang pertama modal awal. Modal awalnya terletak di kredit sebesar, kita lihat di akun T tadi kan, modal awalnya sebesar 2000 terletak di kredit. Modal Pak Herman tadi 2000. Selanjutnya ruginya, karena Pak Herman rugi, kita lihat di laporan laba ruginya dia mendapatkan rugi bukan mendapatkan laba. Jadi ruginya sebesar -20, letaknya di debit, kita kasih kurung. Selanjutnya freight-nya, totalnya di akun T sebesar Rp50. Jadi kita kurangin, dapatlah penambahan modalnya. Jumlahnya akan terletak di kredit sebesar -20 dikurang -50, totalnya adalah -70 rupiah.
dan dapatlah modal akhirnya sebesar 2000 dikurang min 70. Dapatlah total modal akhir dari Pak Herman adalah 2070. Inilah modal akhir dari Pak Herman tersebut sebesar 2070. Dapat teman-teman lihat nanti di slide-nya. Yang pertama akun T-nya, selanjutnya hasil dari modal Herman, akun neracanya, terus laba ruginya, dia mendapatkan rugi sebesar min 20, dan di akun laporan perubahan modalnya total akhirnya modal dia adalah 2070. Syukuran kasihan teman-teman semua, semoga apa yang disampaikan ini dapat teman-teman pelajari dengan seksama ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada yang salah mohon diperbaiki. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kami. Untuk itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.